Halo teman-teman. Em, Sebelumnya aku mau perkenalan dulu. Nama aku Teresia, aku tutor PK yang akan ngajarin di Zoom kali ini. Aku dari Universitas Brawijaya, jurusan Matematika Murni. Di sini kita akan bahas materi barisan aritmatika. Em, jadi kita di sini santai-santai aja ya. Kalau teman-teman mau nanya, bisa langsung chat di kolom chat ataupun langsung on mic aja, nggak apa-apa. Kita langsung aja ke nomor 1. Jadi di sini aku mau bahas soal-soal UTBK materi barisan aritmatika yang 2 tahun ini keluar. Dan teman-teman harus tahu polanya biar bisa ngejawabnya. Oke. Buat kita langsung aja ya buat nomor 1. Di sini ada soal, suku keempat suatu deret aritmatika adalah 9, dan jumlah suku ke-6 dan 8 adalah 30. Jumlah 20 suku pertama deret tersebut adalah, nah, tips dari aku, setiap kita mulai mengerjakan soal, kita tulis dulu yang perlu kita ketahui apa aja sih, biar nanti ke depannya enak buat kita ngerjainnya. Jadi di sini yang diketahui itu, yang pertama suku keempat. Suku keempatnya ada 9. Terus suku keenamnya, oh maaf, suku keenam dan suku 8-nya itu 30. Terus yang ditanya itu jumlah 20 suku pertama dari deret tersebut. Nah, sebelumnya teman-teman jangan lupain rumus ini ya. Bentar, kita tulis dulu. Rumus UN ini. Ini rumus wajib deh pokoknya buat teman-teman biar bisa jawab soalnya dengan lancar. Pasti soal kayak gini tuh bakal keluar. Jadi teman-teman harus kudu wajib buat ngapalin rumus yang ini. Nah, kenapa aku tulis rumus ini ulang? Karena kita mau cari A dan B. Kan di sini nggak diketahui ya A dan B-nya dari soalnya. Jadi kita harus cari A dan B dari yang diketahui ini. Oke, kita langsung aja. Yang pertama, kita gunakan yang suku keempat dulu. Jadi kita tulis ulang aja rumusnya. UN tambah A tambah N kurang 1 kali B. Nah, lalu suku keempatnya itu awalnya kan kita nggak tahu ya, jadi kita tulis aja A. Terus tambah N-nya kan 4, jadi kita masukin nih, 4 kurang 1. Lalu B-nya kita juga nggak tahu kan ya, karena kita mau cari pakai yang diketahui ini. Terus U4-nya tadi kan diketahui, yaitu 9. Jadi kita masukin nih di sini, 9. 9 A tambah 4 kurang 1, 3. Jadi langsung aja 3B. Aku pindah ke sini ya. Nah, buat step kedua, kita buat persamaan juga. Oh ya, ini sama dengan persamaan ke-1 ya. Buat kita cari A dan B-nya. Nah, jadi kan U4 ini kita udah pakai nih. Jadi yang kedua, kita pakai yang U6 tambah U8.
Caranya juga sama, cuman itu divariasiin aja, jadi ada 2 U. Jadi, kita tulis aja langsung U6 tambah U8 sama dengan 30. Kalau U6 itu berarti rumusnya kan A tambah N kurang 1, 6 kurang 1 itu 5. Jadi 5B. Tambah, karena U6-nya kita udah buat di sini, kita buat U8-nya di sini. Jadi, A tambah 7B sama dengan 30. Teman-teman kalau ada yang mau nanya atau bingung bisa langsung chat atau on mic aja ya, takut aku nggak lihat chatnya. Oke, karena ini udah, kita langsung tambahin aja nih kayak biasa. Jadi 2A tambah 12B sama dengan 30. Ini bakal jadi persamaan kedua. Oh ya, ini bisa disederhanain lagi nih, biar lebih mudah ngitungnya ntar. Bentar ya. Jadi ini kita bagi 2 aja deh sama. Jadi A tambah 6B sama dengan 15. Jadi jadilah persamaan kedua. Nah, step terakhir buat kita nyari A dan B-nya itu langsung eliminasi aja. Ini persamaan pertama kan A tambah 3B sama dengan 9. Persamaan keduanya A tambah 6B sama dengan 15. Kita kurang, A kurang A kan habis ya. Jadi sisa min 3B sama dengan min 6. Jadi kita dapat B sama dengan 2. Nah, kita masukin nih. Bentar, kita pakai warna lain aja. Kita tulis ulang aja, A tambah 3B sama dengan 9. Kenapa aku tulis ulang? Karena aku mau nyari A-nya. Ini udah ketemu soalnya B-nya. Jadi kita tinggal nyari A-nya itu. Jadi A tambah 3 kali 2 sama dengan 9. A sama dengan 9 kurang 6, A sama dengan 3. Oke, jadi kita dapat A dan B-nya ya, teman-teman. Nah, kita balik lagi nih. Jadi yang ditanya jumlah 20 suku pertama deret tersebut. Kita udah dapat A, kita udah dapat B. Jadi langsung aja kita masukin ke rumusnya. Step terakhir. Jadi ingat rumus SN ya, ini. SN sama dengan N per 2, 2A tambah N kurang 1 kali B. Karena yang ditanya S20, jumlah 20 suku pertama, kita masukin aja nih, 20 per 2, 2 kali A-nya tadi kita dapat 3. Lalu N-nya itu N kurang 1 berarti 19 ya. Dikali B-nya kita tadi dapat 2. Nah, jadi langsung aja nih 10
2 kali 3, 6. 19 kali 2, 38. 38 tambah 6, 44. 44 kali 10, jadi dapat 440. Jadi jawabannya adalah B. Mungkin teman-teman kalau ada yang mau SS, aku persilahkan ya. Teman-teman ada yang mau nanya nggak? Kalau ada yang mau nanya langsung on mic aja, gak apa-apa. Oke, kalau nggak ada, kita lanjut ke soal kedua ya. Itu Kak, ada yang nanya di chat. Oh ya, sebentar. Oh, buat soal kayak gini ya. Iya, pokoknya soal ini tuh wajib banget hafal dua rumus ini. Karena ini pasti keluar ini. Di materi barisan aritmatika ini pasti keluar. Jadi, teman-teman kalau tahu rumusnya, itu mempermudah teman-teman buat mencari jawabannya nanti. Pokoknya UN sama SN ini wajib banget deh dihafal. Sisanya itu bisa di trik-trik gitu. Soalnya ini kan kayak rumus dasar gitu ya, rumus awal. Nggak susah kok hafalinnya. Ntar teman-teman coba-coba ngerjain soal, terus pasti bakal ingat deh. Gimana, kejawab nggak? Ada feedback nggak? Oke, makasih ya udah nanya. Kita lanjut aja ke nomor 2. Kita baca soalnya dulu. Suku tengah suatu deret aritmatika adalah 23. Jika suku terakhirnya 43 dan suku ketiganya 13, maka suku deret tersebut adalah titik-titik. Oke, yang pertama kita buat dulu nih yang diketahuinya. Jadi dia bilang di sini, suku tengah suatu deret aritmatika adalah 23. Aku misalin suku tengah itu UT aja ya. Kemudian suku terakhir. Berarti kalau suku terakhir kan UN ya. Soalnya kan kalau di materi kita biasa diajarin gini kan. U1, U2, U3, titik-titik UN. Jadi aku tulis aja nih di sini. UN-nya 43. Kemudian dia bilang suku ketiganya itu 13. Dan yang ditanya adalah, maka banyak suku deret tersebut. Berarti N-nya yang ditanya ya. Oke, karena N-nya yang ditanya, terus ini kan diketahui suku tengah. Teman-teman nanti jawabnya dibantu dengan rumus ini. Ini aku jarang sih nemuin soal yang suku tengah, tapi
kemarin pas aku cari-cari soal-soal UTBK tahun lalu, ini tuh muncul. Terus mungkin nanti UTBK tahun 2022 ada, jadi mending kita bahas aja gitu maksudku. Tapi semoga nggak keluar ya. Soalnya ini rumusnya tuh aku juga lupa-lupa ingat kadang-kadang. Oke. Jadi yang pertama, kita masukin suku tengahnya dulu. Buat kita dapatin awalnya. Jadi kita tulis ulang aja rumusnya. Aku zoom ya teman-teman. UT sama dengan A tambah UN per 2. Jadi tadi UT-nya kita ketahui 23. Awalnya yang mau kita cari, UN-nya kita tahu 43 per 2. Jadi 2-nya kita naikin jadi 46 A tambah 43. Jadi kita bakal dapat A-nya itu sama dengan 3. Oke, kita udah dapat awalnya nih. Step kedua, kita nyari B-nya. Buat nyari B-nya, kita pakai yang diketahui, yaitu U3. Masih ingat kan rumus tadi U3 itu kan A tambah N kurang 1 kali B. Jadi nanti kita bakal dapat B-nya karena kita udah tahu A dan U3-nya itu berapa. Oke, kita langsung aja. Kita masukin rumus UN. Berarti ini U3 karena kita ketahuinya terus A-nya masukin nih. 3 tambah N kurang 1. 3 kurang 1, 2. B-nya yang mau kita ketahui. Nah, jadi U3-nya kan tadi kita dapatkan ya, 13. Kita masukin nih, 13 sama dengan 3 tambah 2B. Jadi 2B sama dengan 10. B sama dengan 5. Asik, udah dapat nih A dan B-nya. Nih. Step selanjutnya, ya udah kita langsung masukin ke rumus UN-nya. Karena kan ditanya N-nya. Aku tulis ulang aja ya rumusnya biar enak. UN A tambah. Nih. Kita udah ketahui A-nya. Udah ketahui B-nya. Ini nih yang kita cari nih, N-nya. Jadi kenapa kita pakai rumus ini? Karena kita cari N-nya. UN-nya kan juga udah nih, yaitu 43. Nah, jadi ya udah kita langsung aja masukin ke rumus UN. Step ketiga. UN A tambah N kurang 1 kali B. Nah, kita dapat tadi awalnya 3 tambah N yang mau kita cari, B-nya tadi kita dapat 5. Terus UN-nya itu kita masukin nih, 43. Oke, kita langsung aja, 43 kurang 3 kita pindahin aja ke kiri. Terus N kurang 1 kali 5.
40 5N kurang 5, 5N 45, N sama dengan 45 per 5. Jadi N sama dengan 9. Nah, gimana teman-teman? Gak susah kan ya? Asal ingat rumusnya. Ini aku saranin ingat ya rumus suku tengah ini. Tapi jarang keluar sih rumus tengah ini, tapi hafalin aja sih biar jaga-jaga aja gitu. Gimana teman-teman? Ada yang mau ditanyakan nggak? Kak, Ya? Gimana? itu yang pertama kan 46 dari mana? Yang A, Yang mana? yang pertama itu sih. Yang 23 sama dengan A tambah 43 bagi 2. oh, 6 dari mana? ini ya. Iya, itu 46 dari mana? Oke. Jadi ini kan rumus awal nih, aku tulis ulang kan. Bentar. Ini kan rumus awal suku tengah. Jadi kita tahu yang diketahui itu suku tengah suatu dari aritmatika adalah 23. Jadi UT-nya sama dengan 23. Nih kita masukin nih ke rumus UT. Jadi 23, A-nya kita biarin karena itu yang mau kita cari. Terus UN-nya ini kita tahu dari soal. Nih, jika suku terakhirnya 43. Kenapa ini UN? Karena ingat nggak yang kayak gini? U1, U2, U3, titik-titik, UN. Nah, UN kan di akhir. Berarti 43 ini UN. Nah, per 2 ini itu rumus. Gimana? Itu hasilnya 46 itu 23 kali 2 kok. Oh, ini ya. Iya, dikaliin 23 kali 2, 46 dapatnya. Kita naikin aja. Oke, terima kasih. Oke. Ada lagi yang mau ditanya? Kak, mau nanya dong. Itu yang Halo? Halo? Maaf, tadi jaringanku terputus. Bentar ya.
Oke. Kalau teman-teman mau nanya bisa langsung on mic aja ya, soalnya kayaknya aku lagi ada masalah lihat chat gitu. Tadi langsung jaringannya keputus soalnya. Oke. Kita ke soal ketiga. Jadi di sini kita baca soalnya dulu. Seutas pita dibagi menjadi 10 bagian dengan panjang membentuk deret aritmatika. Jika pita yang terpendek adalah 20 cm dan yang terpanjang adalah 155 cm, maka panjang pita semula adalah titik-titik-titik. Oke, jadi kita tulis dulu nih yang diketahui kayak biasa. Berarti kan dia bilang seutas pita dibagi menjadi 10 bagian. Berarti N-nya 10. Karena jumlahnya 10. Kemudian pita terpendek. Pita terpendek berarti U pertama. Karena dia paling pendek. Jadi dia yang bakal jadi awal. 20. Kemudian di sini juga dibilang yang terpanjang. Berarti kalau terpanjang itu paling akhir urutannya. Jadi karena paling akhir dan N-nya ada 10, berarti U10-nya itu adalah 155. Nah, yang ditanya itu panjang pita semula. Berarti SN S10 jumlah panjang pita semula yaitu S10-nya itu berapa? Sebelum dipotong itu panjangnya berapa gitu maksudnya. Oke, kita langsung jawab aja ya. Kita kan belum tahu nih B-nya berapa. Jadi kita cari dulu pakai yang diketahui, yaitu U10. A-nya kan kita udah dapat, jadi pasti bakal bisa dapat B. Nah, masukin nih rumus UN-nya. UN A tambah N kurang 1 kali B. Lalu, karena yang diketahui U10, jadi U10, A-nya kita tahu tadi berapa? 20. Terus 10 kurang 1 itu 9. B-nya itu yang mau kita cari. Nah, karena U10-nya kita tahu, itu 155, kita masukin aja nih. 155, 20 tambah 9B. Jadi 9B sama dengan 135. Jadi kita bakal dapat B-nya itu 135 bagi 9 itu 15 ya. Oke. Nah, udah dapat nih. Jadi langsung aja masukin ke rumus SN. Ini step 1 ya. Karena kita kan udah dapat A dan B. Jadi udah deh kita masukin ke rumus SN.
Sn N per 2, 2A tambah N kurang 1 kali B. N-nya itu tadi panjang pita semula, berarti S10. Kita masukin 2, 2. A-nya kita tadi dapat 20. Tambah N-nya tadi 10 kurang 1. B-nya tadi kita dapat 15. Oke, 10 bagi 2 kita dapat 5. 2 kali 20 dapat 40. Tambah 10 kurang 1 itu 9. 9 kali 15 itu 135. Terus 5 dikali 135 tambah 40 itu 175. Jadi 175 kali 5 itu dapat 875. Ada gak di opsi? Oke, ada guys. Dapat D. Gimana? Ada yang mau ditanyain? Teman-teman bisa SS dulu mungkin. Oke, kalau nggak ada, kita lanjut ke nomor 5. Kita baca soalnya dulu. 15 bilangan membentuk dari aritmatika dengan beda positif. Jika jumlah suku ke-13 dan ke-15 sama dengan 188, terus selisih suku ke-13 dan ke-15 sama dengan 14, maka jumlah dari 5 suku terakhir adalah titik-titik-titik. Oke. Kita tulis yang diketahui dulu. Jumlah suku berarti U13 tambah sebentar. Oke, ini aja dulu. U15 dikurang U13 sama dengan 14. Ini yang kita ketahui di soal. Dan U15 tambah U13 sama dengan 188. Terus oh ya, N-nya dapat 15 ya. Karena dia bilang 15 bilangan membentuk dari aritmatika. Jadi jumlah N-nya 15. Oke. Terus yang ditanya itu jumlah S 5 suku terakhir. Berarti U11 tambah U12 tambah
U13 ini berapa? Atau enggak bisa gini. Enggak. Atau enggak S10 kurang S5. S15 kurang S10. Karena yang ditanya S5 suku terakhir kan ya. Jadi bisa gini juga ntar. Agak membagongkan ya. Oke. Kita coba aja dulu ya. Karena udah diketahui selisih, terus penjumlahannya kita coba masukin ke rumus UN. Di sini aja ya. Yang diketahui tadi kan U15 kurang U13. Sama dengan 14. Kemudian U15 itu berarti kita masukin ke rumus A tambah N kurang 1 kali B. Aku tulis rumusnya di sini biar nggak lupa. Oke. Jadi tambah N kurang 1. 15 kurang 1 itu 14B. Dikurang A tambah 13 kurang 1, 12B. Sama dengan 14. Oke. Terus kita antar, ini A kurang A pasti habis ya. Kita coret aja langsung. Terus 14B kurang 12B. Dapat 2B. Sama dengan 14. Jadi B kita dapat 7. Oke. Ini kita simpan dulu. Terus yang kedua, U15 tambah U13 sama dengan 188. Kita masukin lagi nih kayak yang tadi di atas. Tapi bedanya cuma di pertambahan doang. Jadi A tambah 14B kurang A tambah 12B sama dengan 188. Terus, maaf, ini tambah. Jadi A tambah A, 2A tambah 14B tambah 12B itu 26B. Sama dengan 188. Karena tadi B-nya udah dapat, kita masukin nih ke sini. Jadi 2A tambah 26 kali 7 sama dengan 188. Terus antar 2A 188 dikurang 26 kali 7 itu 182. Jadi 2A-nya itu 6. Terus A-nya dapat 3. Oke. Oke, kita udah dapat nih A dan B. Jadi kita bisa langsung cari jumlah dari 5 suku terakhir. Pakai pola ini aja ya teman-teman biar gak susah. Maksudnya biar cepat aja. Kalau pakai yang ini juga boleh. Yang U11 tambah U12 tambah U13 itu boleh. Cuman kan UTBK ini waktunya nggak banyak ya. Jadi kita lebih pilih cara yang lebih cepat aja biar mengefisien. Ini kayaknya agak cukup deh.
Aku hapus yang diketahuinya ya. Mungkin teman-teman mau SS dulu kalau mau. Oke, aku hapus yang diketahuinya ya. Jadi, kita pertama cari S10 aja dulu. Bebas ya mau S10 dulu atau S5 dulu yang mau dicari. Ingat rumusnya, N per 2, 2A tambah N kurang 1 kali B. N-nya kita masukin, N-nya kita masukin 10 per 2. Pakai warna merah aja deh. 10 per 2. 2. Awalnya tadi kita dapat 3. Masukin nih. Tambah N-nya 10 kurang 1. B-nya tadi kita dapat 7. Nah, ntar kita dapat 5. 2 kali 3, 6. Tambah 10 kurang 1 itu 9. 9 kali 7 itu 63. Jadi, aku hapus yang ditanya ya ini ya. Jadi, ntar dapatnya 5 kali 69 itu 345. Oke. S10-nya udah dapat, kita cari S15-nya nih. Aku langsung masukin aja, jadi 15 per 2. 2 kali A-nya tadi itu 3. Tambah N-nya itu 10. Kurang 1. B-nya tadi kita dapat 7. Oke. Sama dengan 15 per 2. Ini 2 kali 3, 6. Tambah, maaf. Ini 15 ya, teman-teman. 15. Oke. 2 kali 3, 6. Tambah 15 kurang 1 itu 14. 14 kali 7 itu sama dengan 98. Jadi 98 tambah 6 itu 104. Kemudian kita kaliin 15. Terus bagi 2. Dapat 780. Oke, ini step terakhir nih, benar-benar step terakhir. Buat cari 5 suku terakhir, kita langsung kurangin aja. Jadi S15 kurang S10. S15-nya itu 780, S10-nya itu 345. Bentar, kita dapat 435. Oke, dapat ya teman-teman. Jadi jawabannya E. Ada yang mau ditanyain nggak? Oke,
Karena nggak ada, kita lanjut ke soal selanjutnya. Nah, jadi untuk nomor 5 ini, nomor 5, yang diketahui yang pertama itu, bentar kita baca soalnya dulu deh. Diketahui U1, U2, U3 merupakan barisan bilangan. Jika U1 sama dengan min 2, kemudian U2 sama dengan 1, dengan UN tambah 2 sama dengan 3 UN tambah 1, dikurang UN, dengan N bilangan asli, maka nilai dari U4 kurang U2. Oke, ini soal ini kemarin itu kalau nggak salah keluar di UTBK aku ya. Jadi mungkin teman-teman bisa latihan soal tipe-tipe kayak gini. Jadi yang kita tulis pertama itu U1-nya sama dengan min 2, kemudian U2 itu sama dengan 1. Yang ditanya itu U4 kurang U2 itu sama dengan berapa? Kita langsung jawab aja. Oke, tips dari aku. Kita lihat nih, ada persamaan apa di soal. Nih, ini kan persamaan nih. Ini ada persamaan UN tambah 2 sama dengan 3 UN tambah 1 dikurang UN. Kita tulis ulang dulu di sini. Jadi, UN tambah 2 sama dengan 3 UN tambah 1 dikurang UN. Nah, kalau udah tulis ulang, kita lihat apa yang mau kita cari pertama. Karena yang ditanyakan U4 kurang U2. U2-nya udah ada, berarti sekarang kita cari nih U4-nya. Nah, berarti karena U4 itu U2 tambah 2, biar hasilnya 4. Ngerti kan teman-teman? Jadi, misalnya yang ditanya U5. Jadi, ntar N-nya kalian masukin 3. 3 tambah 2, 5. Tapi karena yang ditanya U4, kita masukin U2 tambah 2. Jadi, N-nya kita tulis U2 semua nih. 3U, 2 tambah 1, kurang U2. Oke. Jadi, U4, 3U3, kurang U2. Karena kita belum tahu U3 itu berapa, kita cari dulu ke sini. Oke. Carinya gimana? Ya, cari aja pakai persamaan yang di soal tadi. Yang UN tambah 2, 3 UN tambah 1, dikurang UN. Karena kita mau nyari U3, berarti U1 tambah 2, biar 3. Jadi N-nya kita pakai 1. U1 tambah 1, kurang U1. Jadi ini U3 sama dengan 3, U2 kurang U1. Terus U3-nya, karena itu yang mau kita cari, kita masukin 3 kali U2. U2-nya itu 1. U1-nya itu min 2. Jadi kita dapat deh 3 tambah 2 sama dengan 5. Nah, langsung aja kita buat lagi nih. Tulis ulang U4 tadi. U4 sama dengan 3U3 kurang U2. Kita masukin. Karena U3-nya kita dapat 5. Dan U2-nya itu kita udah
diketahui yaitu 1, ini 1. Jadi 15 kurang 1 kita dapat 14. Dan step terakhir yang ditanya itu U4 kurang U2. U4 kita dapat 14. U2 itu 1. Jadi hasilnya 13. Jawabannya A. Gimana teman-teman? Ada yang mau ditanyain atau bingung gitu? Halo Kak, Iya? mau nanya, itu tuh persamaannya selalu kayak gitu Kak? Kalau misalkan nanti di soal lain ada persamaan, nah kita tuh UN-nya misalkan UN plus 3 gitu. Terus yang ditanya U5 berarti 2 plus 3 gitu Kak. Selalu kayak gitu Kak. Iya. Iya, benar. Pokoknya kalau ada persamaan, kita ikutin aja langsung persamaannya gitu. Nggak usah pakai rumus UN yang A tambah N kurang 1 kali B. Kita langsung aja nih pakai persamaan yang di sini, di soal. Oke Kak, makasih Kak. Oke. Kalau nggak ada yang mau ditanyain lagi, kita ke soal selanjutnya. Ini soalnya setipe sama yang tadi, cuman bedanya itu cuman di hurufnya mungkin. Kita coba aja ya. Kita tulis yang diketahui dulu nih. Mungkin teman-teman bisa sambil ngerjain juga biar sama-sama tahu kesalahannya di mana gitu. Karena tadi kan kita juga udah bahas soal setipe kayak gini. Oke, yang pertama yang kita ketahui itu B1 sama dengan min 2. B2-nya 1. Terus ada persamaan. Persamaannya ntar kita tulis dijawab aja ya. Kemudian yang ditanya itu B4 kurang B3. Jawab. Nah, masukin aja nih rumusnya, persamaannya ini. B6 tambah 2, 3B6 tambah 1, BN kurang BN. Karena kita belum tahu B3-nya berapa, B4-nya juga kita nggak tahu, saran dari aku kita cari dari yang paling kecil dulu. Kan B4 sama B3 yang lebih kecil B3. Biar lebih mudah penghitungan ntar, kita cari yang B3 aja dulu. Jadi B1 tambah 2, karena hasilnya ntar nanti 3, jadi N-nya kita pakai 1. 3B, 1 tambah 1, kurang B1. B3 sama dengan 3B2 kurang B1. Oke, sampai sini kita masukin nih. Karena B2-nya kita tahu itu 1. Terus B1-nya kita juga tahu itu min 2. Jadi dapat 3 tambah 2 itu sama dengan 5. Jadi B3 sama dengan 5. Gak susah kan? Kalau udah ngerti polanya pasti gampang kok. Oh ya, ini step pertama. Yang kedua, kita cari B4-nya. Kita tulis persamaannya dulu, biar mempermudah hitungan kita. B6 tambah 2 sama dengan 3B6, kok 6? 3BN. 3BN tambah 1 kurang BN. Karena kita mau cari B4, berarti kita masukin N-nya itu 2. B2 tambah 2, B2 tambah 1, B2. Jadi kita dapat B4, 3B3, B2. Karena B3-nya tadi kita dapat 5,
masukin aja nih. Terus B2-nya kita ketahui itu 1. Jadi dapat B4-nya 15 kurang 1, 14. Oke, kita langsung aja ke yang ditanya. Yang ditanya itu B4 kurang B3. B4-nya 14, B3-nya itu 5. Jawabannya 9. Ada 9 nggak? Oh ya, ini E. Selesai deh. Gimana? Apa ada yang dibingungin atau yang mau ditanya? Buat teman-teman yang takut nggak ada persamaan kayak gini di soal, itu pasti dikasih tahu kok. Berarti kalau misalnya nggak ada persamaan kayak gini, itu pakai rumus UN. Jadi bakal pasti ada jalan buat nemuin A dan B-nya, awal dan bedanya. Oke, kita lanjut ke soal ini. Jika 6, 9, 12, 15 merupakan barisan aritmatika, maka pernyataan berikut yang benar adalah titik-titik. Yang pertama, suku ke-11 lebih kecil dari 40. Yang kedua, 3 kali suku ke-5 sama dengan suku ke-15. Yang ketiga, ada suku yang sama dengan 9 kali suku yang lainnya. Terus yang keempat, tidak ada suku yang sama dengan jumlah 9 suku yang pertama. Nah, saran dari aku buat soal kayak gini, yang 1, 2, 3, 4, step pertama itu kamu cari yang nomor 1 itu benar atau enggak. Kalau benar, lanjut langsung ke 2. Kalau benar, berarti langsung cek nomor 4. Gak usah nomor 3. Karena kalau misalnya 1 udah benar, nomor 3 itu udah pasti benar. Nah, namun kalau satunya itu salah, langsung cek ke nomor 2. Kalau yang 2-nya benar, berarti 2 dan 4 jawabannya. Ini udah otomatis C. Tapi kalau misalnya satunya salah, terus 2-nya salah, itu langsung cek ke 4. Kemungkinan ini D. Gitu, teman-teman. Kalau misalnya 1, 2, 4 ini benar, berarti langsung benar semua ini. Ini jawabannya E. Itu doang sih tips dari aku. Biar mempersingkat waktu teman-teman. Oke, kita langsung masuk ke soalnya aja. Di sini yang nomor 1 ini dia bilang suku ke-11 lebih kecil dari 40. Berarti kita cari suku ke-11-nya dulu. N kurang 1 kali B. Karena A-nya ini 6, karena A-nya ini yang diketahui 6, kemudian B-nya itu 9 kurang 6 sama dengan 3, jadi B-nya 3, kita bisa langsung masukin 6 tambah 11 kurang 1 kali B-nya 3. Jadi 6 tambah 11 kurang 1 itu 10 dikali 3. Jadi 30 tambah 6 itu 36. Berarti suku ke-11 lebih kecil dari 40. 36 lebih kecil dari 40. Ini benar ya, teman-teman? Benar. Karena 1 udah benar, kita langsung cek kedua. Ini kita centang dulu. Karena 1 benar, ini otomatis 3 itu benar. Jadi yang kedua, kita cari yang kedua. Itu benar atau enggak? Dibilang 3 kali suku ke-5 sama dengan suku ke-15. Berarti kita cari dulu suku ke-5 nih. Suku ke-5-nya apa? Karena ini kan udah 4 suku ya.
6, 9, 12, 15. Biar nggak lama lagi, kita langsung aja nih. Kita tambahin 3. 15 tambah 3 itu 18. Lalu, kita tinggal cari suku ke-15. Suku ke-15. Jadi, A tambah 15 kurang 1 itu 14. Bentar. Kita pakai ini aja. Suku 15. A tambah 15 kurang 1 itu B, oke. A tambah N kurang 1 kali B. 15, aku langsung masukin N-nya itu 15 ya. Jadi, dapatnya itu awalnya tadi dapat 6 tambah 15 kurang 1 itu 14, B-nya itu dapat 3. Jadi 6 tambah 14 kali 3 itu 42. Jadi U15 itu 48 ya teman-teman. Jadi dia bilang 3 kali suku ke-5. 3 kali suku ke-5 itu sama dengan 15. Suku ke-15. Sedangkan 18 kali 3 itu warna lain aja deh. 18 kali 3 itu 54. Jadi ini dan ini itu gak sama. Jadi salah ya. Ini udah salah. Dan karena 2 itu salah, otomatis 4 itu salah. Jadi jawabannya itu 1 dan 3B. Nah, kalau teman-teman mau mastiin lagi, ini nomor 3, kenapa benar? Di sini dia bilang ada yang suku sama dengan 9 kali suku lainnya. Karena ini kelipatan 3, kenapa kelipatan 3? Karena bedanya 3, ini pasti akan ada sama dengan 9 kali suku lainnya. Karena 9 itu merupakan kelipatan 3. Jadi pasti akan ada perulangan gitu ya. 3 ini bedanya. Jadi ya pasti akan ada suku yang sama dengan suku lainnya. Oke. Buat yang 4, buat mastiin kenapa dia salah, di sini dia menyatakan tidak ada suku yang sama dengan jumlah 9 suku pertama. Itu salah. Udah pasti salah ini. Karena jumlah 9 suku pertama itu, kita cari S9 aja deh. N per 2, 2A tambah N kurang 1B. 9 per 2, 2 awalnya itu tadi 6, tambah 8 kali B-nya itu 3. 9 per 2 dikali 12 tambah 24 itu 36. Jadi ini kita coret aja jadi 18. 18 kali 9 itu 162. Nah, di sini dia bilang tidak ada suku yang sama dengan jumlah 9 suku yang
9 suku pertama. Jadi kalau teman-teman mau nyari satu-satu itu kan pasti agak lama ya. Jadi gimana ya? Ini coba teman-teman pastiin sendiri dari rumah di coretan masing-masing. Soalnya tadi aku langsung nyari 1 dan 3 itu udah benar, terus 2 itu salah, jadi otomatis aku simpulin B itu, jawabannya itu B, 1 dan 3, gitu deh. Nanti aku, kalau teman-teman masih bingung yang soal ini, buat pernyataan keempat, aku jelasin lebih lanjut aja di personal chat aja ya, soalnya masih ada soal yang lain nih. Biar keburu aja waktunya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Kecuali pernyataan yang nomor 4 ya. Biar aku mastiin lagi di rumah. Oke, karena nggak ada, ini mungkin teman-teman mau SS dulu. Ini salah. Kita lanjut ke 2 soal terakhir nih. Oke, soal ini. Ini diketahui barisan aritmatika. Nah, yang ditanya itu S20. Kita langsung tulis yang ditanya aja ya. Untuk mencari S itu kan kita butuh A dan B ya. Jadi, kita dapetin A dan B itu dari sini, dari persamaan ini. Maka kita langsung cari aja nih. U2 tambah U4 tambah U6 sama dengan 15. Aku zoom ya. Jadi, ingat rumus yang A tambah N kurang 1 kali B. Jadi kalau U2 ini A tambah N kurang 1, 2 kurang 1, itu 1. 1 kali B, berarti B. Tambah, ini A tambah 3B, karena 4 kurang 1 itu 3, terus dikali B itu 3B. Nah, terus ini A tambah 5B, sama dengan 5. Ini kita dalam kurungin lagi aja. Jadi A tambah A itu kita dapatnya 3A tambah B tambah 3B itu 4B, tambah 5B itu 9B. Sama dengan ini 15 ya. Salah. Oke. Kemudian biar kita hitungnya enak, kita bagi 3. Jadinya dapat A tambah 3B itu U3 tambah U5 tambah U7. Itu 27. Sama kayak yang tadi, kita gunakan rumus UN. Jadi A tambah 2B ditambah A tambah 4B ditambah A tambah 6B. Sama 27. Terus kita dapat 3A tambah 2B tambah 4B itu 6B, ditambah 6B itu jadi 12B. Sama 27.
Sama kayak persamaan pertama tadi, kita bagi 3 biar mempermudah hitungnya. Jadi A tambah 4B itu 27 bagi 3 itu 9. Jadi ini persamaan kedua. Oke, kita bisa langsung cari A dan B-nya kalau udah ada 2 persamaan kayak gini. Bentar aku batasin dulu. Oke. Buat step ketiga, kita satuin nih persamaan yang tadi. A tambah 3B sama dengan 5. A tambah 4B itu sama dengan 9. Kita kurangin, jadi dapat min B sama dengan min 4. Jadi B sama dengan 4. Kemudian aku tarik ke sini aja deh. Jadi A tambah 3 kali B-nya itu 4. Tadi kita dapat sama dengan 5. Jadi A-nya sama dengan 5 kurang 12. Jadi kita dapat A-nya itu min 7. Oke, udah dapat B, udah dapat A. Kita masukin ke rumus SN. Ingat rumusnya tadi, SN, N per 2, 2A tambah N kurang 1 kali B. Karena kita mau nyari S20, jadi 20 per 2, A-nya kita dapat min 7. Ini 20 kurang 1 langsung aja aku tulis 19. B-nya itu 4. Jadi 20 per 2 itu 10. 2 kali min 7 itu min 14. Ditambah 19 kali 4 itu 76. Jadi 10 dikali 76 kurang 14 itu 62. Dapat deh S20 sama dengan 620. Dapat deh. Jadi ini C jawabannya ya. Gimana? Ada yang dibingungin nggak? Pokoknya kalau ada persamaan kayak gini, kalian langsung aja cari A dan B-nya. Terus gunain rumus UN-nya itu. Makanya tadi aku di awal bilang, itu rumusnya wajib dihafal karena itu bakal seterusnya kita pakai gitu. Oke, karena kayaknya nggak ada, aku lanjutin ke soal terakhir. Oke. Ini kalau nggak salah soal tahun lalu juga aku dapat dari website gitu. Oke. Diketahui barisan aritmatika 2, 4, 6. Maka pernyataan yang benar, yang pertama itu suku ke-6 lebih besar dari 10, kemudian yang kedua itu hasil kali suku ke-7 dan suku ke-20 adalah bilangan ganjil, kemudian yang ketiga itu jumlah N suku pertama dapat berupa bilangan genap, kemudian yang keempat, tidak ada suku yang merupakan jumlah 2 suku berurutan. Oke, kita langsung cek aja yang pertama. Dia bilang suku ke-6 lebih besar dari 10. Ini kita bisa tahu kalau awalnya ini 2, karena U1-nya ini 2, jadi awalnya itu 2. B-nya itu 4 kurang 2 sama dengan 2. Jadi
buat nyari suku ke-6, kita langsung aja nih masukin ke rumus UN. Ini aja deh. UN A tambah N kurang 1 kali B jadi buat nyari suku ke-6 itu UN6 A-nya kita masukin 2 tambah N kurang 1 itu 5, 6 kurang 1 itu 5, B-nya itu 2. Jadi dapat 12. Maka suku ke-6 lebih besar dari 10. 12 lebih besar dari 10. Benar ya? Oke. Kita lanjut ke pernyataan kedua. Hasil kali suku ke-7 dan suku ke-20 itu ganjil. Ini ada triknya, karena gini. Coba teman-teman lihat polanya deh. Ini kan 2, bentar. Ini kan 2, 4, 6. Berarti seterusnya 8, 10, 12, 14, 16, dan seterusnya. Karena B-nya itu 2. Pasti otomatis genap semua. Mau kalian tambah, mau kalian kurang, itu tuh pasti hasilnya bakal genap terus. Jadi otomatis pernyataan 2 ini salah karena dia menyatakan U7 kali U20 itu ganjil. Oke, kita coba pembuktian aja ke rumus. Pertama kita cari U7. Berarti A tambah N kurang 1 kali B. A-nya tadi kita dapat 2. Tambah N kurang 1 itu 6. B-nya itu 2. Jadi dapat 14. Nah, buat U20, A tambah N kurang 1 kali B, berarti A-nya itu tadi 2. N kurang 1 itu 19, B-nya itu 2. Jadi kita dapat 40. Kemudian berarti U7 kali U20, 14 kali 40. Itu hasilnya 560. Nah, ini genap, bukan ganjil. Jadi, ini udah pasti salah, ya. Jadi teman-teman gak usah susah-susah nyari lagi, kayak lihat, oh ini bedanya genap, ini urutannya pasti genap semua nih, berarti hasil kalinya bakal genap semua gitu. Oke, karena yang 2 ini salah, berarti 4 ini salah langsung. Dan 3 ini benar. Kita buktiin lagi ya. Kenapa yang nomor 3 itu benar? Dia bilang jumlah N suku pertama dapat berupa bilangan genap. Maksud di sini itu jumlah N setiap suku itu nanti bakal genap terus. Dan itu bakal benar karena urutan, maaf, maksudnya barisan aritmatika ini tuh B-nya itu sama semua, yaitu 2. Kemudian ini deretan bilangan genap. Jadi alasannya itu karena U1 sampai UN itu genap, ini bakal genap. Jadi genap tambah genap itu pasti hasilnya itu genap.
Sehingga nomor 3 itu benar. Oke, buat yang keempat kenapa salah? Tidak ada suku yang merupakan jumlah gas suku berurutan. Maksudnya itu gini, dia bilang, misal aku ambil deretan yang soal ini. Maksudnya barisan aritmatika dari soal ini. Berarti maksud dia itu 2 tambah 4, ini kan hasilnya 6. Nah, angka 6 ini, maaf, salah lingkarin. Angka 6 yang ini, hasil dari pertambahan 2 suku ini, enggak ada di bilangan barisan aritmatika. Padahal seharusnya pasti ada, gitu teman-teman. Ngerti gak maksudku? Jadi, hasil pertambahan 2 suku di barisan aritmatika ini, itu tuh pasti bakal ada di deretan selanjutnya. Cuman di pernyataannya ini dia bilang tidak ada. Jadi otomatis pernyataan 4 ini salah ya teman-teman. Oke. Kayaknya itu aja dari aku. Ada yang mau ditanya nggak buat soal ini? Kak, aku mau tanya, Mm-mm. kalau misalkan di UTBK gitu, soal-soal yang geometrinya itu ada nggak, Kak? Ada, Biasanya. nanti kalau buat materi barisan geometri bakal di next pertemuan ya. Ini soalnya aku bahas yang aritmatika aja. Oke, makasih, Kak. Oke. Mungkin itu aja. Mungkin teman-teman kalau mau tanya-tanya soal UTBK ataupun cara ngerjain soal bisa langsung chat ke IG aku ataupun ke Twitter aku. Ntar kalau teman-teman mau tanya soal, tanya aja gak apa-apa. Biar mungkin aku bisa buatin video buat kalian ataupun ngasih catatan-catatan yang berguna buat kalian. Mungkin bisa di SS. Nah, itu saja pembelajaran dari aku hari ini. Semoga ilmunya bakal berguna dan semangat buat belajar UTBK teman-teman biar bisa nyusul aku di PTN. Oke. Makasih banyak, Kak. Iya, makasih ya.